sahabat Lorong Edukasi, kami prihatin dengan apa yang terjadi dengan kondisi kebangsaan kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Sebagai seorang pendidik dan bagian dari civil society, tentu ini menjadi fokus tersendiri bagi kami. Jangan-jangan ada yang salah dengan sistem pendidikan kita selama ini. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak sahabat Lorong Edukasi semua, kita merenung bersama-sama. Bayangkan seandainya jika 100 tahun yang lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mendirikan Muhammadiyah dengan ribuan lembaga pendidikannya saat ini yang terbentang atau tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan pula jika Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak mendirikan NU dengan ribuan pesantren yang juga tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka kemungkinan akan terjadi kemerosotan moral yang luar biasa dampaknya bagi bangsa ini. Para ulama kita dan para pendahulu kita menyadari bagaimana pentingnya mendirikan sebuah lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun pesantren, agar bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berakhlakul karimah. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada kita pasal 31 ayat 3. Ini menyebutkan seperti ini: pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pada pasal 31 ayat 5-nya dijelaskan, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Mari kita cek kalimat yang tertera di dalam pasal 31 ayat 3, pasal 31 ayat 5 ini, bahwa pemerintah ini sebagai penyelenggara negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Bayangkan apa yang terjadi dengan kondisi bangsa saat ini kalau kita kaitkan dengan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia ini. Bahkan pemerintah juga akan memajukan pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Untuk apa? Untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Kemudian jabaran Undang-Undang 1945 ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini amanat dari undang-undang. Tadi sudah kita sebutkan, kami sampaikan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 3 dan ayat 5. Kemudian turunannya juga sudah kami sampaikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 3. Akhlak menjadi poin penting di sini. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai agama menjadi pondasi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di bangsa ini. Maka dengan itu, apa yang terjadi saat ini? Kita dipertontonkan dengan fenomena rektor Unila yang bergelar akademik yang cukup tinggi, guru besar, kena OTT KPK. Beliau ini tentu adalah produk dari pendidikan kita. Sebelum beliau menjadi seperti saat ini, tentu beliau bersekolah. Ini menjadi sebuah fenomena yang memprihatinkan bagi kita. Apa yang salah dengan pendidikan kita? Apa yang salah dengan sekolah kita saat ini? Atau adakah ataukah ada sesuatu yang lainnya di luar ini yang menyebabkan ini menjadi seperti ini? Tapi undang-undang telah mengamanatkan kepada kita semua, khususnya pada para pendidik di seluruh bangsa. Marilah kita
mulai untuk berfokus kepada iman dan takwa, nilai-nilai agama di dalam melakukan fungsi kita sebagai seorang pendidik. Apa yang terjadi juga dengan kasus Verdi Sambo. Kita dipertontonkan hampir sebulan, lebih dari sebulan, bahkan hampir 2 bulan. Seorang jenderal bintang 2. Ini juga produk dari sekolah, ini juga produk dari pendidikan kita saat ini. Kenapa jadi seperti ini? Melakukan atau merancang skenario pembunuhan kepada ajudannya. Beberapa waktu yang lalu juga siswa SMK di salah satu sekolah di Jember, bayangkan, membunuh atau menendang temannya hingga kemudian tewas di sekolah itu. Apa yang terjadi dengan pendidikan kita? Rekan, sahabat guru edukasi semua, dengan fenomena yang terjadi seperti ini, masih maukah Anda menjadi seorang guru? Sungguh menjadi guru itu bukan pekerjaan yang mudah, berat. Tapi jika Anda mau menjadi guru, kami berpesan, tolong pahami undang-undang yang telah kami bacakan sebelumnya tadi. Landasilah cita-cita atau profesi Anda itu dengan nilai keimanan dan nilai ketakwaan. Maka dengan ini insya Allah Anda akan menjadi guru yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.